Jadi mau nggak mau namanya RW ya, kita ada membantu proyek pemerintah. Ini kan ada kegunaannya buat olahraga, buat jogging track segala macam nantinya ya. Kalau menurut orang dinas, tanah ini sudah milik dinas, tapi adalah katanya mengaku ini masih sengketa, masih ini. Padahal ini sudah dimenangkan sama Pemda. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah polis line yang menjadi pembatas tanah proyek dengan tanah yang diklaim oleh ahli waris di Kampung Dukuh, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Terpampang banner kecil bertuliskan tanah milik dengan nomor girik 491. Tanah girik adalah surat kuasa atas lahan termasuk penguasaan tanah secara turun-temurun maupun secara adat. Menurut Pak Katim selaku pelaksana proyek Waduk Kalisunter Kampung Dukuh, sebetulnya tanah yang diklaim oleh ahli waris tersebut sudah milik Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air DSDA. Kalau menurut orang dinas, tanah ini sudah milik dinas, tapi adalah katanya mengaku ini masih sengketa, masih ini. Padahal ini sudah dimenangkan sama Pemda. Sobat Jelajah Jakarta, saat terakhir Jelajah Jakarta datang ke lokasi proyek saat perapihan, lokasi ini memang belum diberi polis line oleh kuasa hukum, termasuk pemasangan banner seperti ini. Bahkan tahun 2023 saat Jelajah Jakarta update pembangunan proyek Waduk Kalisunter Kramat Jati Jakarta Timur tahap 1, belum juga ada warga yang mengklaim tanah tersebut dengan surat girik. Yang terpampang adalah tulisan tanah milik Dinas SDA seperti ini yang nampak sudah lama sekali. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena tanah yang sudah dibebaskan kontraktor ini diberi polis line oleh kuasa hukum ahli waris, mau nggak mau kontraktor hanya mengerjakan lokasi yang lain terlebih dahulu, menunggu pihak DSDA menyelesaikan masalah tanah yang diklaim oleh seorang ahli waris ini. Kita tunda dulu biar ini jelas dulu. Saya kerja itu nanti biar lokasinya sudah bebas, jadi kalau itu urusan orang dinas. Kalau sudah bebas kita kesana. Sobat Jelajah Jakarta, episode hari ini saya kembali menjelajahi lokasi proyek pembangunan Waduk Kalisunter Kampung Dukuh 2 ditemani oleh Pak Katim selaku pelaksana proyek dari PT Faras Ratu Badis, kontraktor yang berhasil memenangkan tender Dinas SDA Jakarta untuk proyek ini. Saat menyusuri proyek, saya sempat melihat rangka besi seperti ini. Menurut Pak Katim, rangka besi ini menjadi tatakan pondasi turap yang akan dibuat sepanjang waduk ini. Kalau besi ini untuk tatakan pondasi turap ya. Nanti kita cor pakai mutu K300, baru di atas ini kita pasangkan turap biar lebih kokoh, lebih kuat, Pak. Semua pekerjaan turap kita memakai besi ini. Kita pakai pembesian besi 13 sulir ya, Pak. Jaraknya 15. Boleh dicek pembesian saya. Pekerjaan awal kita galian. Terus nanti kita cor pinol, baru di atasnya besi ini kita cor lagi, baru di atas coran itu turap, pasang batu kali biar lebih kokoh. Sobat Jelajah Jakarta, selain pondasi turap di waduk, tugas kontraktor lain juga membongkar turap pinggir Kalisunter ini sepanjang 300 meter. Kenapa dibongkar? Perhatikan kualitas pondasi ini Sobat Jelajah Jakarta. Turap existing ini tidak menggunakan pembesian atau pakai cor beton, melainkan sekedar batu kali yang disemen sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Ya, nanti topnya ini kita ada peninggian, jadi ini masih nol, belum kita gali, masih nunggu, belum siap digali. Kalau panjangnya ini nyampe ke jembatan sana itu 300 meter, nanti kita gali semua. Turap yang sekarang ini kita kerjakan harus ada pakai pembesian, pakai cor beton di bawahnya biar lebih kokoh. Nanti posisi ini kita
bikin jalan jogging track keliling sepanjang waduk puter kita Pak. Kalau ini kan pasangan existing fondasi yang lama ya, dia nggak ada pembesian jadi kurang kokoh Pak. Makanya kita ganti yang lebih bagus. Oleh karena nantinya menggunakan pembesian, maka pinggir kalisunter akan dikeruk menggunakan kisdam, barulah pondasi turap dicor beton. Namun menurut Pak Katim, saat ini yang harus dikejar adalah penggalian tanah untuk waduk terlebih dahulu. Selain penggalian tanah, juga penebangan pohon liar yang tumbuh di pinggir kalisunter ini, Sobat Jelajah Jakarta. Ini kemarin yang pohon-pohon sudah saya tumbangkan, sudah saya tebang. Beginilah penampakan batang-batang pohon yang ditebang oleh petugas. Penebangan pohon yang dilakukan oleh kontraktor ini tidak sembarangan loh, Sobat Jelajah Jakarta. Menurut Pak Katim, pihak kontraktor sudah meminta izin dan melakukan MOU dengan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sehingga baru diizinkan untuk menebang. Kalau pohon itu memang yang kena pondasi kita tebang. Kalau izinnya sudah berizin. Kalau untuk pohon, Dinas Kehutanan, Dinas Pertamanan, kita izin. Sobat Jelajah Jakarta, selain aktivitas penebangan pohon, kontraktor pun tidak berani merubuhkan bangunan-bangunan yang masih berdiri ini. Meski sudah tidak berbentuk rumah lagi, namun pihak kontraktor harus menunggu ACC dulu dari Dinas SDA. Kenapa? Sebab sebetulnya tanah yang sedang digarap oleh kontraktor ini milik Dinas Sosial DKI Jakarta yang dihibahkan ke Dinas SDA. Meski sudah dihibahkan, secara etika tentu saja Dinas SDA tetap meminta izin Dinsos untuk pembongkaran rumah. Kita menunggu izinnya dari Dinas Sosial untuk menghilangkan bangunan-bangunan ini. Kita harus ada izin karena ini milik pemerintah. Mungkin dalam minggu ini keluar izinnya, kita izin. Sobat Jelajah Jakarta, di lokasi yang sedang digarap oleh kontraktor ini ada sebuah gardu listrik. Nantinya gardu listrik ini akan direlokasi ke pinggir karena lokasi tempat gardu listrik sekarang ini akan digali juga menjadi waduk. Ini sudah koordinasi ke PLN, mereka juga udah pada pindah, tinggal gardu ini aja. Ini pun kabelnya sudah dibongkar, tinggal eksekusi aja. Nanti dialihkan di pinggir posisi. Nanti dipindah di pinggir, itu kabelnya juga yang arah ke sini sudah dipindahkan. Tiang-tiang yang di tengah ini sudah dieksekusi, sudah dipindah sama mereka, orang PLN. Yang di tengah-tengah itu waduk, nanti ini ada jalan jogging track keliling. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah penampakan aktivitas penggalian tanah yang dilakukan oleh ekskavator. Tanah-tanah yang digali dikumpulkan seperti ini. Selanjutnya sejumlah truk akan mengangkut tanah ini dibawa ke lokasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas SDA. Setiap hari ada 24 truk di mana masing-masing truk ditugasi untuk bolak-balik selama 4 kali atau 4 rit. Kalau sekarang baru jalan 24 mobil rit pertama, tadi mulai dari jam 7:30 kita mulai ngisi jalan, nanti sebentar lagi rit kedua masuk mobil. Jadi sekali jalan ya 24 mobil jalan, kita sehari dapat 4 rit. Kita lembur nanti malam baru dapat 2-3 rit. Kalau cuaca bagus, jalan nggak macet, kita dapat 3 rit kalau malam. Kalau siang kita paksakan harus 4 rit. Kalau tanah ini kita nggak saya buang, artinya di sana ada urukan tanah milik Pemda juga yang harus kita uruk. Tanah ini dibuang untuk pakai nguruk tanah Pemda juga, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, beginilah kondisi truk melewati pinggir waduk yang sebelumnya sudah selesai di tahap 1.
Sebelum keluar gerbang proyek, seorang petugas memeriksa serta mendokumentasikan truk terlebih dahulu. Sebagai bukti, truk ini sudah bolak-balik beberapa kali. Sementara sang driver menutup tanah dengan terpal agar tanah yang diangkut tidak berceceran di jalan. Sobat Jelajah Jakarta, tentu saja lalu lalang truk serta kondisi jalan yang harus rapi wajib dijaga. Untuk menjaga hal tersebut, pihak kontraktor mempekerjakan sejumlah warga lokal. Sobat Jelajah Jakarta, sepanjang pembangunan proyek Waduk Kalisunter Kampung Duku ini, hubungan antara kontraktor dan warga setempat memang luar biasa. Hal ini diungkapkan oleh Pak Santrio selaku Ketua RW 01 yang Jelajah Jakarta temui. Masalah tenaga kerja, emang kita harus diberdayakan masyarakat lingkungan. Nah ini alhamdulillah di RW 1 emang ada 10 orang tenaga kerja yang untuk menjaga kebersihan lingkungan, masalah truk keluar, menjaga lalu lintas itu udah dilaksanakan oleh pekerja-pekerja kita. Daripada dia nggak punya pemasukan, dia nggak kerja, lebih baik itulah gitu. Maksudnya kita usulkan, jadi di RW 1 ada 10 orang Pak ya, 10 orang kita bagi 2 shift ya, 5 pagi sama malam, sampai jam kerja kita kan jam setengah 12 malam ini Pak. Tugasnya pertama adalah menjaga lalu lintas jalan supaya jangan ada kemacetan karena jalurnya kan sempit sekali Pak. Jadi itu yang kedua, menjaga kebersihan, jangan sampai nanti ada dengan adanya tanah yang ada di jalan kena air terus licin mengakibatkan orang jatuh naik motor. Itu tugasnya dia, menjaga kebersihan itu Pak. Dan warga setempat juga dipekerjakan itu untuk pembersihan jalan, parkir, itu kan warga setempat untuk 2 RW ini kita arahkan ke pembersihan jalan sama parkir mobil. Keluar masuk mobil itu tanggung jawab warga setempat yang dikerjakan. Selain masalah tenaga kerja, menurut Pak Santrio, pembangunan waduk ini sangat penting agar mengurangi dampak banjir yang sering kali terjadi di wilayah sekitar waduk. Selain itu, tentu nantinya bisa menjadi lokasi olahraga dan rekreasi bagi warga. Pendapat saya proyek bagus karena pertama adalah untuk mengurangi masalah debit air banjir Pak, terutama itu ya. Baik itu di wilayah Rambutan maupun di wilayah Dukuh. Jadi kita mengusulkan kalau udah jadi ini kan nanti bermanfaat buat jogging track segala macam, buat olahraga masyarakat lah Pak gitu. Makanya kami mengusulkan supaya ada akses masuknya gitu loh. Jadi nanti kalau kondisinya lebih bagus dan boleh mengusulkan, kita usulkan juga Pak untuk masyarakat. Terutama kan ini wilayah Dukuh Pak, jadi kita kan nggak terlalu itu Pak usulan kita ya. Nah, ini wilayah Kelurahan Dukuh, jadi di luar wilayah kita gitu loh Pak. Sobat Jelajah Jakarta, ketika saya mampir ke lokasi proyek terakhir, masih banyak terlihat para pemancing berada di sekitar waduk. Namun hari ini ketika Jelajah Jakarta mampir, tidak nampak satupun pemancing berada di sekitar waduk. Karena pihak Dinas SDA maupun kontraktor telah memasang banner ini. Oleh karena masih masa pembangunan, maka untuk sementara para pemancing dan warga sabar dulu, dilarang masuk ke area proyek sebab masih banyak aktivitas yang dilakukan baik hilir mudiknya truk maupun alat berat seperti ekskavator ini. Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area proyek.
Saya himbaukan untuk para pemancing untuk saat ini jangan mancing di area proyek dulu ya sementara karena lagi ada pekerjaan, nanti takutnya ada terjadi sesuatu atau apa, nanti proyek juga yang kena. Mohon maaf untuk memancing, kalau memancing di wilayah area di luar proyek untuk sementara. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya ke lokasi proyek pembangunan Waduk Kalisunter, Kramat Jati, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat dan informatif. Nantikan terus update mengenai proyek pembangunan Waduk Kalisunter ini hanya di Jelajah Jakarta. Yang belum subscribe dulu dan share. Salam persatuan, jaga Jakarta, jaga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.